Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang konten TikTok, apakah bisa dimonetis atau tidak. Nah, di sini saya coba gambarkan buat teman sobatku sekalian karena ada yang tanya, "Mas, konten TikTok, konten snack video atau konten-konten dari media sosial pada saat saya buat channel YouTube, membuat video di YouTube, itu kira-kira bisa dimonetis atau tidak ya Mas?" Nah, di sini akan saya coba gambarkan buat teman sobat sekalian supaya teman-teman itu walaupun konten-konten medsos tapi bisa dimonetis. Oke, langsung aja teman-teman. Konten TikTok yang bisa dimonetis itu seperti apa? Syaratnya itu bisa teman-teman, tapi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah video belum pernah diupload di YouTube. Jadi teman-teman ini terkadang gini ya, buat konten TikTok nih menarik nih konten TikTok, tapi punya sendiri nih konten TikTok. Tapi teman-teman, mau saya upload juga nih di YouTube saya, nggak apa-apa, it's okay karena dua platform yang berbeda. Tapi belum pernah diupload di YouTube ya. Kalau teman-teman ini nyomot video orang, TikToknya orang, belum tentu loh teman-teman ini mereka bikin TikTok ini terkadang ada orang-orang lain yang nyomot videonya lalu dibuat di channel YouTube. Mereka itu sudah ngupload duluan. Siapa yang ngupload duluan itu memiliki hak cipta ya teman-teman. Terkadang kayak gitu. Jadi pada saat orang lain yang berikutnya yang kedua mengupload itu kedeteksi duplikat konten. Kalau dilaporkan konten teman-teman bisa kena. Jadi saran saya kalau video belum pernah diupload itu bisa. Jadi kalau belum pernah diupload di YouTube ya, jadi udah diupload di TikTok, habis itu mau upload di YouTube kan. Jadi kalau teman-teman itu mau upload di YouTube, saran saya pada saat upload di TikTok langsung aja bikin kontennya di YouTube. Jadi bersamaan. Jadi belum sempat orang comot untuk bikin konten mereka, teman-teman sudah upload duluan. Pada saat mereka ada yang upload ke YouTube, teman-teman sudah bisa mendeteksi bahwasanya ada yang re-upload dari konten teman-teman. Itu yang pertama ya, syarat pertama konten TikTok itu bisa dimonetis. Yang kedua adalah diedit ulang atau dikasih efek. Jadi banyak YouTuber-YouTuber itu yang bermain konten-konten medsos atau bermain dengan slide-slide gambar itu, tapi diberikan efek-efek ya teman-teman, efek-efek bintang, efek-efek apapun itu bisa teman-teman. Kita melakukan pengeditan, jadi durasi videonya itu dibikin semenarik mungkin. Jadi konten TikTok itu kan biasanya pendek-pendek ya. Nah, kita buat sambung-sambung tapi dibikin efek, jadi tidak sama gambarnya. Nah, itu bisa dimonetis. Ada sebagian yang melakukan seperti itu. Berikutnya lagi apalagi? Durasi di bawah 10 detik. Karena durasi TikTok itu rata-rata ada yang panjang teman-teman, ada yang 1 menit, mungkin di bawah 1 menit. Tetapi teman-teman kalau mau ngambil konten TikTok ya di bawah 10 menit, karena di bawah 10 menit itu biasanya masih aman. Contohnya nih, teman-teman bikin intro atau seperti apa sejenisnya, atau teman-teman biasanya antara intro 1 dengan intro 2 itu biasanya kalau kita nyomot dari tempat lain itu kan biasanya sama tuh. Nggak apa-apa teman-teman, kalau masih di bawah 10 detik itu masih nggak apa-apa. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kena juga. Ini masih riskan kalau menurut saya. Ini yang ketiga masih riskan. Yang keempat, apalagi video TikTok punya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, poin pertama. Video TikTok punya sendiri. Kalau video TikTok punya sendiri, itu saran saya teman-teman. Pada saat upload di TikTok, teman-teman juga upload di YouTube supaya teman-teman terlihat ngupload duluan. Bukan berarti kita ini kan punya saya, kalau diupload sama orang lain kita bisa klaim. Nggak bisa teman-teman, karena kalau mereka ngupload duluan, mereka yang bisa mendeteksi punya hak milik dari konten tersebut. Oke, berikutnya lagi adalah yang kelima adalah bukan konten TikTok pornografi atau kekerasan. Jadi di sini teman sobatku sekalian, konten TikTok itu bisa dimonetis di YouTube itu kalau teman-teman itu kontennya itu tidak mengarah ke pornografi ataupun kekerasan, karena di TikTok itu banyak sekali ya konten-konten yang ngarah ke sana, kekerasan seperti itu. Kalau di YouTube teman-teman hati-hati. Kalau teman-teman salah menampilkan video, salah-salah channel teman-teman bisa dibanet. Kalau dibanet udah susah dipulihkan. Biasanya ada peringatan 1, 2, 3. Kalau sudah 3 teman-teman bisa dibanet channelnya. Oke, cukup jelas ya teman-teman gimana caranya konten TikTok bisa dimonetis oleh Google AdSense. Jadi dari beberapa kriteria yang saya sampaikan ke teman-teman, semoga teman-teman bisa menelaah, teman-teman bisa menggambarkan, oh berarti konten TikTok ini harus saya ginikan ya supaya bisa diterima oleh Google AdSense. Oke sobatku, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.